Banyak sekali kasus fenomena sewa iPhone ini. Remaja menggunakannya untuk meningkatkan status sosial. Tren flexing muncul di momen seperti lebaran dan bukber. Tak hanya gaya hidup, fenomena ini juga dikaitkan dengan krisis identitas digital. Bahkan ada peringatan, flexing sesaat bisa berdampak pada kondisi finansial. Di media sosial, penampilan menjadi bahasa baru. Siapa yang terlihat lebih mewah seringkali dianggap lebih berhasil. Kenalin aku Lansa Kila, sibukannya sih kuliah sih. Udah pernah nyewain untuk fancam konser. Biar Biar fancam konser nih gitu. Karena kan kalau HP pribadi kayak kurang jernih gitu ya. Jadi mending nyewalah iPhone gitu. Kalau mungkin beli itu jatuhnya lebih mahal ya daripada nyewa iPhone gitu. Jadi lebih baik nyewa aja sih. Karena kan nggak setiap hari juga aku pakai iPhone gitu. Selama ini sih lebih kameranya jernih sih, bagus gitu dibandingkan dengan handphone yang pribadi gitu. iPhone kayaknya lebih wah gitu loh, kayak kameranya lebih wah segala macam gitu kan dibandingkan HP pribadi gitu. Kayak lebih dipandang gimana gitu kalau untuk iPhone. Dari pola konsumen terlihat bahwa yang dicari bukan hanya kualitas kamera, tapi juga cara mereka ingin dilihat. Lebih jernih, lebih bagus, lebih wah. Di media sosial, visual akhirnya menjadi bentuk pengakuan. Dan ketika iPhone dianggap mampu memberi citra itu, muncullah kebutuhan baru, kebutuhan untuk terlihat setara tanpa harus benar-benar memiliki. Ketika semakin banyak orang ingin terlihat lebih baik di media sosial, muncul peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Bukan semua orang ingin memiliki iPhone, tapi banyak orang yang ingin merasakan hasil visual yang diberikan. Keinginan itulah yang akhirnya dibaca sebagai kebutuhan pasar. Oke, perkenalkan aku Sasi. Di sini aku yang bertugas untuk mengelola usaha sewa iPhone di sini. Sebelumnya saya nggak punya bisnis, nggak punya latar belakang bisnis apa-apa kan. Jadi karena saya juga dari dulu suka tag konten dan tag video atau edit konten dan video, jadi saya mikir saya butuh kamera yang proper, tapi karena budgetnya lumayan mahal, jadi kan saya mikir mungkin ada yang sewa nggak sih? Apa nggak buka sewa iPhone aja biar orang buka bisnis aja. Biar orang-orang tuh gampang bikin konten tanpa perlu budget lebih gitu. Ide itu kemudian berkembang menjadi sebuah bisnis. Berawal dari usaha rental kendaraan, peluang baru dibaca dari kebutuhan yang mulai muncul di era digital. Sebelumnya usaha pertamanya itu rental mobil motor. Jadi kalau diceritain awalnya gimana sih ya, awalnya cuma iseng-iseng aja. Dari iseng-iseng tuh lama-lama profit gitu. Jadi diterusin, terus buka ide bisnis lain kayak sewa iPhone ini contohnya. Biasanya tuh kalau sistemnya itu dia mungkin nyari terus nemuin kita di sosmed atau di website gitu kan ya. Terus mereka chat ke nomor WhatsApp yang tertera ke kita. Terus habis itu negosiasi mulai dari unit apa yang mau disewa, untuk tanggal berapa, baru nanti ada proses validasi juga. Baru kalau datanya udah ter-ACC oleh admin, nanti customer bakal dikirimin form pemesanan untuk di-keep unitnya. Sebelum benar-benar unitnya di-keep itu harus ada proses validasi mulai dari pelampiran KTP, KK dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau datanya udah ter-ACC oleh admin, baru nanti admin memberikan form pemesanan ke customernya buat diisi. Jadi nanti ada namanya yang harus diisi, terus juga kontak daruratnya, emailnya, baru dari situ nanti unitnya kita keep untuk disewakan ke customernya gitu. Terus juga
kita ada layanan antar jemputnya juga. Jadi nanti CS-nya bisa milih mau ambil di toko atau antar jemput. Permintaan yang terus datang membuat koleksi perangkat mereka terus bertambah. Untuk sekarang unitnya itu ada sekitar 40 unit sih Kak. Kalau untuk pelajar itu sama orang-orang yang awam itu biasanya dia sewa iPhone basic aja. Paling dari iPhone 8 Plus, terus juga iPhone 12, iPhone 13 gitu, yang basic-basic. Cuma kalau untuk orang yang mau bikin konten yang proper gitu, dia milihnya itu iPhone yang agak premium, jadi iPhone Pro Max gitu. Setiap unit yang keluar membawa potensi keuntungan sekaligus risiko. Unit iPhone ini kan rentan banget untuk rusak ya, mulai dari baterainya juga kadang turun, terus juga ada LCD-nya yang rusak gitu. Itu sih tergantung pemakaian aja nanti. Misal dari kerusakannya itu dari customer, nanti kita ada negosiasi juga ke customernya. Terus juga tantangannya ada mungkin ada beberapa CS yang kurang bertanggung jawab ya untuk sewa iPhone ini. Dibawa kabur itu pernah sih. Tapi karena kita juga di form ada menyantumkan kontak darurat, jadi kita tracking ke keluarganya juga, terus juga alamatnya, kita datengin rumahnya gitu. Biar operasional berjalan lancar kan kita ada divisi masing-masing, ada yang tim untuk balesin adminnya, terus juga ada yang bagian serah terimanya, terus juga bagian keuangannya juga ada gitu. Jadi semuanya udah tersistem aja sih dengan baik di website kita. Jadi nanti untuk data customernya yang sudah ter-ACC akan dimasukkan ke website kita untuk dibuatkan invoice pembayarannya gitu. Di luar fungsi kameranya, iPhone juga membawa makna sosial tertentu. Bagi sebagian orang, perangkat ini menjadi simbol gaya hidup dan keberhasilan. iPhone ini kan brandnya bisa dibilang kayak brandingnya tuh kuat banget ya. Jadi kayak kalau di pikiran orang-orang tuh mungkin kayak orang yang pakai iPhone nih keren banget gitu. Karena unitnya premium, terus juga harganya lumayan pricey kan, setiap keluar unit baru orang-orang tuh mikir kayak orang yang pakai iPhone nih berkelas banget mungkin gitu ya. Mungkin orang-orang jadi kayak FOMO mungkin ya, bisa dibilang kayak gitu. Ketika tren baru muncul di media sosial, permintaan sewa iPhone ikut meningkat. Konser, vlog, dan konten viral menjadi momen yang paling sering mendorong penyewaan. Pengaruhnya besar banget sih untuk sewa iPhone. Jadi kayak pas lagi ada event-event besar atau lagi ada konser-konser gitu kan, orang-orang bikin tren sendiri di sosmed, tren vlog juga, terus kita coba push nih di marketingnya di sosial media. Jadi kayak kita kejar marketingnya di sosial media secara besar-besaran. Jadi kita bilang kalau bikin konten tuh nggak perlu mahal, jadi kalian bisa sewa iPhone mulai dari 50.000 aja, bisa bikin konten yang udah proper gitu. Menyewa bukan lagi sekedar alternatif, melainkan cara yang dianggap lebih masuk akal untuk memenuhi kebutuhan. Untuk orang-orang yang memilih untuk sewa iPhone di zaman sekarang itu pinter sih, karena mereka lebih milih untuk saving budget untuk bikin konten daripada beli unit yang mahal secara langsung, karena mereka kan gak yang bikin konten setiap hari gitu ya. Jadi daripada ngeluarin budget lebih untuk bikin konten yang emang gak setiap hari itu, jadi mereka milih untuk sewa iPhone untuk bikin kontennya. Jadi kayak lebih pinter aja untuk ngatur budgetnya sih.